Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih barokahnya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum ibu menyampaikan materi pada hari ini, ibu akan membacakan pantun terlebih dahulu untuk kalian. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila dalam KD 3.2, menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, indikator pencapaiannya adalah: yang pertama, menjelaskan hakikat demokrasi; yang kedua, menganalisis penerapan demokrasi di Indonesia; yang ketiga, mengidentifikasi perilaku mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Di sini kalau kita berbicara tentang demokrasi, yang terlintas di pikiran kalian apa? Nah, sekarang kalian jawab di buku tugas masing-masing. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hakikat demokrasi. Oke, hakikat dari demokrasi jika dilihat dari etimologisnya, dari namanya itu ada dua suku kata, yaitu demos dan kratos. Ini berasal dari bahasa Yunani, di mana demos artinya rakyat dan kratos atau kratein artinya pemerintahan atau kekuasaan. Kalau disimpulkan, demokrasi artinya negara yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi, pada saat kita memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota, itu pasti ada proses pemilihan umum. Itu bagian dari kata demos dan kratos. Nah, di sini kalian tahu Abraham Lincoln? Abraham Lincoln adalah presiden Amerika yang ke-16 tahun 1861 sampai dengan 1865, yang terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, berikutnya kita akan lihat pokok-pokok pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Di sini kita bisa lihat 7 poin, di mana ke-7 poin ini adalah pokok-pokok pelaksanaan demokrasi. Kalau tidak ada satu di antara pokok yang 7 ini, tidak bisa dianggap sebagai negara demokrasi. Contoh, tidak ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Tidak ada kedaulatan tertinggi di tangan rakyat karena semua ditentukan oleh pemimpin. Padahal rakyat yang seharusnya mempunyai kedudukan kedaulatan tertinggi. Nah, itulah pokok-pokok demokrasi. Di sini anak-anak bisa lihat dan membacanya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas macam-macam demokrasi. Di sini kita bisa melihat dari wilayahnya, bisa dilihat dari ideologinya. Dan di sini yang pertama ada demokrasi barat atau demokrasi liberal. Itu biasanya diikuti oleh negara-negara di Amerika dan di Eropa. Yang kedua, ada demokrasi timur atau proletar. Biasanya yang melaksanakannya adalah negara-negara yang memang punya sistem pemerintahan absolut, yang memang hanya satu partai yang berkuasa dan akhirnya ditentukan oleh partai yang berkuasa itu. Kemudian yang ketiga ada demokrasi tengah. Di sini demokrasi tengah ini memiliki prinsip dan konsep tersendiri. Contohnya Indonesia.
Kita tidak mengikuti demokrasi barat dan tidak juga mengikuti demokrasi timur, karena Indonesia melaksanakan demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yaitu demokrasi Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas terkait budaya demokrasi Indonesia. Budaya demokrasi di Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tertulis kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi semua berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan-peraturan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Demokrasi Pancasila seperti yang Ibu katakan lagi adalah demokrasi yang memang dilandasi oleh Pancasila selaku ideologi bangsa. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas esensi budaya demokrasi. Di sini dapat kita lihat esensi budaya demokrasi. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Nah, kalian di sini bisa baca terkait dengan esensi budaya demokrasi. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut anak-anak bisa lihat 10 pilar demokrasi yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Di sini kalian bisa lihat periodenya dari tahun 1945 sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Kalian bisa lihat keterangan berikut. Demikianlah pertemuan kita kali ini pada KD 3.2 di mana kita membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas dan kuis. Tugas dan kuisnya bisa kalian lihat di samping. Untuk pengumpulannya melalui Google Classroom dalam bentuk PDF. Oke anak-anak, terima kasih atas segala perhatian kalian dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.